Halo semuanya, balik lagi dengan Putu Reza. Dan hari ini saya tuh nggak pengen ngebahas tentang tablet, handphone, atau laptop, tapi gilirannya sebuah robot vakum ya. Yang bakal saya bahas di video kali ini adalah produk dari Yidi, versinya adalah Vac2 Pro. Ini kayaknya barang baru, harganya 5 jutaan dan yang beli baru satu. Jadi sebelumnya, saya tuh sebenarnya udah nggak asing banget dengan robot vakum seperti ini karena udah pakai sekitar hampir 1,5 tahun yang lalu lah ya. Tapi yang lama tuh baru-baru ini rusak, garansinya juga udah habis. Dan ya sebenarnya bisa diservis tapi butuh waktu. Jadi saya pikir gimana kalau cobain yang lain aja gitu sekalian ngetes-ngetes. Dan inilah yang bakal saya coba kali ini. Saya bakal coba menceritakan sedikit pengalaman saya, jadi nggak teknis-teknis banget. So, pertanyaan yang paling umum muncul di pikiran orang-orang yang baru akan membeli sebuah vakum buat di rumah. Saat ini tuh umumnya kebagi akan dua hal. Mau beli robot vakum seperti ini, atau mau beli yang wireless kayak di belakang saya. Nah, ini adalah dua hal yang sering banget dipertanyakan. Sebenarnya, kalau menurut saya yang sehari-hari ada di rumah dan emang suka bersih-bersih, dua-duanya ini sebenarnya penting. Karena secara fungsi, walaupun sama-sama buat ngisep debu, tapi penempatan sama skenario pakainya itu nggak sama. Mungkin next time saya bahas lagi, lebih lengkapnya nanti di video selanjutnya. Jadi kalau kamu pengen lihat saya ngomongin lebih banyak soal vacuum cleaner dan bersih-bersih rumah, kasih tahu saya dengan like video ini. Oke, sekarang kita balik lagi nih ke perangkatnya Yidi. Ini adalah kelengkapan yang didapatkan di dalam kotak. Ada unitnya, terus docking, ada sikat tengah, sikat samping, kotak debu, beserta filternya, dan juga ada bagian untuk ngepel. Jadi, selain bisa dipakai untuk nyedot debu, tapi bisa juga untuk ngepel. Untuk pemasangan sama instalasi ini juga gampang banget, tinggal colokin dock ke listrik, abis itu taruh vakumnya di tempatnya, masukin kotak debu, pasang sikat samping, sikat tengah, segala macem, nyalain, pairing ke aplikasi, selesai. Nah, ini adalah aplikasinya setelah kita beres pairing. Mudah dimengerti dan kalau menurut saya nggak bikin mumet buat dipakai. Begitu dipencet, kita akan langsung dikasih lihat peta dari area yang mau dibersihin. Nah, ini akan muncul otomatis setelah vakumnya pertama kali menyelesaikan auto cleaning. Jadi auto cleaning ini adalah ya dia bersih-bersih sendiri, dia muter-muter sendiri tanpa ada petunjuk dari kita, pokoknya baru pertama kali nyala. Kalau udah, nanti petanya akan seperti ini, kita sebagai user udah deh bisa ngasih label, bisa bikin pembagian ruang, bisa disatuin juga kalau mau, dan nentuin mana yang pengen dibersihin duluan setiap harinya. Habis itu, ini juga bisa diatur loh seberapa kencang sedotan vakumnya, atau seberapa banyak air yang mau dipakai pas lagi ngepel. Sisanya udah sih, ini bisa dipakai untuk ngatur jadwal, bisa juga buat ngatur supaya vakumnya lebih kencang pas lewat di area karpet. Itu tadi soal vakumnya kalau kita lihat dari aplikasi, dan sekarang pertanyaannya apakah alat ini bekerja dengan baik? Kalau dari pengalaman saya sih, ya vakum ini memuaskan selama dipakai, apalagi buat saya yang rumahnya tuh ada 4 kucing dengan bulunya yang rontok kemana-mana. Jadi ini alat berguna banget. Punya robot vakum begini juga ngebantu banget sih sebenarnya buat saya, supaya bisa lebih efisien pas bebersih. Jadi misal saya lagi pengen nonton, atau mungkin lagi pengen push rank, atau sesederhana gitu, misal saya lagi pergi keluar, terus pas balik ke rumah, pengen rumahnya tuh dalam kondisi yang bersih, minim debu. Nah, robot vakum ini berguna karena bisa kita operasikan dari manapun selama ada internet. Habis itu, robot vakum ini juga berguna banget ya, oke banget untuk bersihin debu di tempat yang susah diambil, seperti misalnya di bawah sofa, di bawah lemari ya, mungkin kalau ada kolongnya, dan yang terpenting di bawah kolong tempat tidur, itu kepake banget. Kalau misalnya dibandingin sama vakum wireless, sebenarnya robot vakum kayak gini tuh untuk bersih-bersih lebih lambat sebenarnya, karena dia harus muterin rute yang ada. Kalau vakum wireless yang handheld, misalnya ada bagian yang kotor gitu di pojok mana segala macam, kita tinggal bawa, tekan, nyala, dah beres, langsung bersih. Ya sekalipun emang kalau yang vakum ini juga bisa sih kita program untuk dibersihin untuk titik tertentu, tapi tetap kan dia nggak akan secepat kalau kita bersihin langsung. Paling nggak itu sih pengalaman saya. Dan kalau dibilang ini sudah melampaui ekspektasi, soalnya di awal saya sempat ragu nih, karena ngelihat sikat sampingnya itu dia cuma ada satu. Ternyata setelah dipakai ya oke-oke aja, dan bisa dikatakan jarang ada yang ketinggalan. Jarang itu artinya ya kadang masih ada sih 1-2 yang kecil-kecil, tapi itu juga nggak banyak. Vakumnya ini juga dari pengalaman saya jarang banget nyasar. Ini saya seneng banget. Jadi dalam artian kalau dia udah selesai bersih-bersih, 90% bisa balik ke dock sendiri. Persentase ini lebih tinggi kalau dibandingkan sama vakum saya yang lama, karena dia tuh sebelumnya misalnya ada meja yang kegeser atau kursi yang nggak pada tempatnya,
Nah, dia pas ketemu itu jadi muter dan akhirnya bingung, sehingga pas mau balik jadinya muter-muter, pada akhirnya saya harus angkat manual. Nah, inilah kelebihan yang saya suka dari barang baru ini, karena frekuensi saya untuk buat bawa balik dia ke dock sendiri itu jadi lebih sedikit, dan ini juga mengurangi risiko misal saya lagi pergi dia bersih sendiri gitu, nggak bisa balik kan otomatis dia nggak ngecas, baterainya nanti habis. Nah, itu juga satu hal yang bisa diminimalisir dengan barang ini. Habis itu untuk masalah cleaning nih, bersihin ini juga gampang banget, dan ya sebenarnya bisa dikatakan standar robot vakum ya. Jadi kalau kotak debu utamanya kita tinggal angkat, habis itu buka di tempat sampah, beres. Palingan seminggu sekali filternya dilepas, dicuci biar bersih, biar tetap oke. Terus untuk sikat samping sama yang tengah itu juga gampang, tinggal dicopot. Dan ya di bawah sini di dalam itu dia ada semacam kayak pisau kecil gitu. Nah, ini gunanya untuk motong rambut, bulu atau apapun yang ngelilit di pisau. Jadi kalau misalnya ada yang nyangkut segala macam bisa pakai pisau ini. Dan satu lagi seperti yang tadi udah saya omongin di depan, vakum ini selain bisa untuk menyedot debu, tapi juga bisa untuk ngepel. Sejujurnya, kalau saya jarang banget pakai ini untuk ngepel. Alasan sederhana, karena mesin kayak gini di tangki airnya itu disarankan banget bahkan, untuk tidak menggunakan cairan pembersih. Jadi ya kita ngepelnya pakai air doang, yang mana menurut saya itu kurang bersih ya. Kalau dari saya sih ngelihatnya mungkin ini akan cocok bagi mereka yang rumahnya satu pakai lantai parket kayu ya, mungkin bisa lah ya, pakai air doang segala macam, nggak sering-sering pakai pembersih. Atau yang kedua, buat orang-orang yang kakinya sensitif gitu, jadi nggak suka ada debu dikit pas kakinya nempel kan nggak enak. Nah, itu juga bisa, karena kan dia udah otomatis gitu keliling ngebasahin lantai dengan lap dan segala macam kan. Oh, ini nggak dipasang, ada satu lagi modul di bawah, nah itu lagi nggak saya pasang. Jadi itulah, kalau misalnya disuruh milih atau saya bisa milih ngepel pakai ini atau ngepel manual, ya saya masih pilih ngepel manual sih, karena bisa pakai cara pembersih dan menurut saya lebih enak aja gitu. Jadi ya itu dia overall untuk produk baru Yidi yang saya coba sekarang. Saya sih puas, bahkan dia berfungsi dengan baik, sekalipun kalau buat saya sekali lagi tidak menggantikan fungsi dari vacuum wireless handheld ya, karena fungsinya berbeda. Kelebihannya yang saya suka di sini adalah efisiensi, karena yaitu dia bisa tetap bersih plus bisa masuk ke tempat-tempat sulit seperti kolong kasur, kolong sofa segala macam. Selain itu sensornya juga oke, bekerja dengan baik, jarang nyasar dan bisa balik ke dock dengan aman. Itu saya seneng banget sih, karena ya saya nggak perlu untuk memastikan dia udah balik ke dock atau enggak gitu kan. Jadi jangan sampai misal saya butuh lagi bersihin ternyata baterainya habis, itu nggak enak banget. Kekurangan kalau dari saya sih palingan untuk sektor ngepelnya aja sih, yang nggak terlalu kepake. Tapi itu buat saya, dan mungkin buat orang lain mungkin beda juga preferensinya. Mungkin oke-oke aja untuk ngepel pakai air doang, jadi ya bisa aja pakai alat ini. So, kalau sampai sini ada yang tertarik untuk lebih detail ngelihat atau mungkin mau langsung beli, seperti biasa saya taruh linknya pada kolom deskripsi di bawah. Untuk sekarang, kayak segitu aja dulu sedikit review saya tentang sebuah robot vakum. Terima kasih banyak nonton sampai habis. Putu Reza pamit. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan seperti biasa, have a nice day.